Selamat datang di Creatu Realidad. Hari ini adalah hari ke-7 dalam perjalanan manifestasi sadar kita. Siapkan diri Anda untuk menemukan salah satu rahasia paling kuat yang diajarkan oleh Dr. Joe Dispenza, keselarasan antara hati dan pikiran Anda. Di sini kita tidak hanya akan membahas teori. Hari ini kamu akan mengalaminya. Kamu akan merasakannya. Kamu akan mengalami bagaimana koneksi ini dapat mengubah cara kamu berpikir, merasa, dan menciptakan. Aku mengajakmu untuk mencari tempat yang tenang, tanpa gangguan. Ambil buku catatan manifestasimu dan letakkan di dekatmu. Siapkan dirimu untuk sesuatu yang mendalam, belajar merasakan apa yang kamu pikirkan, karena itulah yang sebenarnya menciptakan realitasmu. Apa itu keselarasan hati pikiran? Pasti, di suatu saat, kamu pernah mengalami ini. Pikiranmu mengatakan satu hal, tapi hatimu mengatakan hal lain. Mungkin kamu berpikir, aku akan berhasil, tapi di dalam hatimu, kamu merasa takut, tidak yakin, atau ragu. Itu adalah ketidakselarasan. Seperti dua alat musik yang memainkan lagu berbeda, hasilnya adalah kebisingan, kekacauan, dan kebingungan. Kohesi hati pikiran, di sisi lain, adalah ketika dua alat musik itu memainkan melodi yang sama, pada frekuensi yang sama. Itu adalah keadaan di mana pikiran dan emosimu bergetar secara serempak. Ketika kamu mencapai harmoni itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuhmu masuk ke dalam keadaan keseimbangan. Energi Anda meningkat. Kemampuan Anda untuk mewujudkan keinginan Anda berlipat ganda. Ini seperti beralih dari berenang melawan arus, menjadi terbawa oleh sungai yang mendorong Anda menuju apa yang Anda inginkan. Ilmu yang mendasari hal ini. Ini bukan hanya ide yang indah, hal ini didukung oleh penelitian yang sangat serius. Dr. Joe Dispenza, bersama HeartMath Institute, telah membuktikan bahwa ketika jantung berada dalam keselarasan, ia menghasilkan sinyal listrik teratur yang memengaruhi seluruh tubuh, dan terutama otak. Sinyal tersebut diukur dengan sesuatu yang disebut variabilitas ritme jantung. Ketika kita stres, ritme tersebut tidak teratur dan kacau. Ketika kita merasa bersyukur, cinta, atau menghargai, ritme menjadi harmonis dan stabil. Mengapa hal ini begitu penting? Karena jantung tidak hanya merespons otak. Jantung mengirim lebih banyak informasi ke otak daripada sebaliknya. Ini berarti jika Anda berhasil membuat jantung Anda tenang dan penuh rasa syukur, secara otomatis pikiran Anda akan tenang, teratur, dan terbuka untuk kemungkinan baru. Ini seperti menyetem instrumen terbesar dalam orkestra terlebih dahulu, agar seluruh musik mengalir dengan sempurna. Ajaran utama Joe Dispenza. Joe Dispenza merangkumnya dalam satu kalimat yang, jika Anda benar-benar memahaminya, dapat mengubah hidup Anda. Ketika Anda merasakan apa yang Anda pikirkan, Anda menciptakan. Sebagian besar orang mencoba mewujudkan hal-hal hanya dari pikiran. Mereka mengulang afirmasi. Mereka membuat daftar keinginan. Mereka memvisualisasikan. Namun, jika pernyataan-pernyataan tersebut tidak disertai dengan emosi yang autentik, tidak ada yang benar-benar berubah. Kekuatan sejati muncul ketika menggabungkan niat yang jelas apa yang ingin Anda pikirkan dengan emosi yang tinggi apa yang ingin Anda rasakan. Misalnya, bukan hanya mengatakan, saya akan menyembuhkan tubuh saya, tetapi merasakan rasa syukur dan cinta yang mendalam seolah-olah penyembuhan itu sudah terjadi. Ketika pikiran dan emosi bersatu, hati dan otak bersinkronisasi, dan medan elektromagnetikmu meluas. Medan itu bukan sesuatu yang metaforis, dapat diukur, dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kenyataan fisik. Latihan untuk mencapai kohesi. Sekarang kita akan berlatih bersama. Teknik ini terinspirasi dari meditasi Joe Dispenza. Duduklah dengan nyaman, dengan punggung lurus. Tutup mata Anda dengan lembut. Letakkan satu tangan di atas jantung Anda. Bernapaslah dalam-dalam melalui hidung, hitung sampai 5. Hembuskan napas dengan lembut melalui mulut, hitung juga sampai 5.
Lakukan 3 kali. Rasakan tubuh Anda mulai rileks. Sekarang arahkan perhatian Anda ke tengah dada Anda. Bayangkan Anda bernapas langsung melalui jantung Anda. Dengan setiap tarikan napas, ketenangan masuk. Dengan setiap hembusan napas, Anda melepaskan ketegangan. Bawa ke pikiran Anda kenangan nyata, momen ketika Anda merasakan rasa syukur, cinta, kebahagiaan, atau penghargaan. Rasakan kembali di dalam diri Anda. Ingat warna, suara, dan sensasi. Biarkan emosi itu tumbuh, meluas di dada Anda. Sekarang, pilihlah niat, kesehatan, kelimpahan, cinta, kedamaian. Visualisasikan bahwa hal itu telah terwujud. Lihatlah seperti film di pikiran Anda, tetapi yang lebih penting, rasakan seolah-olah hal itu sedang terjadi saat ini. Tetaplah di sana sejenak, biarkan pikiran dan emosi Anda bersatu. Apa yang terjadi di dalam dirimu? Saat kamu melakukan ini, otakmu mulai melepaskan serotonin dan dopamin, neurotransmitter yang meningkatkan kesejahteraanmu. Pada saat yang sama, tubuhmu mengurangi kortisol, hormon stres. Ini tidak hanya meningkatkan moodmu, ini memperkuat sistem kekebalanmu, menyeimbangkan hormonmu, dan memperluas energimu. Ini seperti kamu sedang mereprogram biologi tubuhmu untuk kesuksesan dan kebahagiaan. Sangat normal jika, saat memulai praktik ini, muncul pikiran negatif, keraguan, atau emosi lama yang kamu kira sudah teratasi. Terkadang, bahkan seolah-olah semakin kamu berusaha terhubung dengan keselarasan, semakin kuat munculnya perasaan lama tersebut. Ini bukan berarti kamu melakukannya dengan salah. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kamu sedang menghilangkan lapisan-lapisan dalam dari program mental dan emosionalmu. Bayangkan seperti saat Anda mengaduk air kolam. Pada awalnya, kotoran di dasar kolam naik ke permukaan dan air terlihat keruh. Namun, jika Anda membiarkannya mengalir dan tidak mencoba mendorongnya ke bawah, sedikit demi sedikit air menjadi jernih. Demikian pula yang terjadi di dalam diri Anda. Ketika kamu mempraktikkan konsistensi, bagian-bagian dirimu yang telah tertidur atau terblokir mulai aktif. Pikiran, yang terbiasa mengendalikan, mungkin menolak dan mengirimkan pikiran seperti, "Ini tidak berhasil, ini buang-buang waktu," atau "Kamu tidak akan berhasil." Pada saat itu, kuncinya bukanlah melawan pikiran-pikiran itu, melainkan mengamatinya. Lihatlah mereka seperti awan yang melintas di langit. Jangan dorong mereka, jangan pegang mereka, cukup lihat mereka berlalu. Bernapaslah. Rasakan hatimu. Ingatlah bahwa perhatianmu seperti magnet. Jika kamu fokus pada ketakutan, kamu akan menarik lebih banyak ketakutan. Jika kamu fokus pada rasa syukur, kamu akan menarik lebih banyak rasa syukur. Kohesi bukanlah sesuatu yang kamu aktifkan sekali saja dan selesai. Itu adalah kebiasaan, latihan, otot yang kamu perkuat setiap hari. Semakin kamu berlatih, semakin mudah untuk kembali ke pusatmu bahkan di tengah kekacauan. Akan ada saatnya, di hadapan situasi sulit, reaksi alami kamu akan bernapas, rasakan detak jantungmu, dan pilih ketenangan. Pada hari itu, kamu akan tahu bahwa konsistensi bukan lagi sekadar praktik, melainkan bagian dari dirimu. Dalam acara Joe Dispenza, ada ratusan kisah transformasi, dan hari ini saya ingin berbagi satu kisah yang terinspirasi dari kasus-kasus tersebut. Bayangkan Laura, bisa jadi kamu, seorang wanita yang telah hidup dengan kecemasan intermiten selama bertahun-tahun. Pikirannya tidak pernah berhenti, selalu melompat dari satu pikiran ke pikiran lain, dan tubuhnya selalu dalam keadaan waspada. Suatu hari, dia memutuskan untuk memulai dengan sesuatu yang sangat sederhana, 5 menit konsistensi setiap pagi dan 5 menit setiap malam. Minggu pertama tidak sempurna. Dia mudah teralihkan, merasa tidak sabar, dan kadang-kadang ragu apakah ini benar-benar akan berhasil. Namun, dia tetap kembali ke hati, meletakkan tangannya di dada, bernapas dalam siklus 5 detik, memanggil kenangan rasa syukur, dan mempertahankan niat yang jelas. Saya membuka diri untuk kedamaian.
Pada minggu kedua, dia mulai memperhatikan perubahan kecil. Dia merespons situasi yang sebelumnya membuatnya gelisah dengan lebih tenang, tidur sedikit lebih baik, dan dialog internalnya menjadi lebih lembut. Apa yang sebelumnya adalah "saya tidak bisa" mulai berubah menjadi "saya akan mencobanya dengan tenang". Pada minggu ketiga, dia menambahkan catatan harian kecil di mana dia mencatat dua hal: emosi positif apa yang dia rasakan hari itu dan tindakan konsisten apa yang dia lakukan. Kebiasaan sederhana ini memberinya kejernihan, motivasi, dan perasaan kemajuan yang nyata. Pada minggu keempat, tubuhnya sudah mengenali jalan kembali ke ketenangan. Dia merasa lebih berenergi di pagi hari, mengambil keputusan dengan lebih jelas, dan yang terpenting, mulai percaya diri. Peluang baru mulai muncul, hubungannya membaik, dan dia mengalami momen kesejahteraan yang spontan. Ini bukan sihir instan, ini adalah konsistensi yang berulang. Itu adalah memilih, berulang kali, untuk merasakan apa yang dia pikirkan. Pada hari kecemasan kembali mengetuk pintunya, Laura terkejut bereaksi berbeda. Dia bernapas, mengalihkan perhatiannya ke hati, dan memilih rasa syukur. Pada hari itu, dia menyadari bahwa kedamaian bukan lagi keadaan yang jauh, melainkan keterampilan yang dilatih. Semua dimulai pada hari dia memutuskan untuk merasakan apa yang dia pikirkan dan terus berlatih meskipun tidak sempurna. Konsistensi bukan tentang kesempurnaan, melainkan kebiasaan, dan ada cara sederhana dan berkelanjutan untuk mengintegrasikannya ke dalam hidup Anda. Luangkan 5 menit saat bangun tidur dan 5 menit sebelum tidur. Di pagi hari, letakkan tangan Anda di hati, bernapaslah dengan sadar, dan pilih emosi yang positif bersama niat Anda untuk hari itu. Pada malam hari, ulangi pernapasan, ucapkan terima kasih atas 3 hal konkret, dan akui 1 tindakan konsisten yang Anda lakukan sepanjang hari. Gunakan penanda visual seperti gelang, batu, atau bahkan wallpaper ponsel Anda dengan kata-kata seperti konsistensi atau syukur untuk mengingatkan Anda untuk kembali ke hati beberapa kali sehari. Saat stres atau sebelum mengambil keputusan penting, terapkan praktik mikro 60 detik, berhentilah sejenak, bernapas 3 siklus 5 detik, rasakan rasa syukur, dan pilih tindakan yang akan diambil oleh dirimu yang konsisten. Anda juga dapat menggunakan aturan 3 kali sehari, selama 3 napas, ciptakan 3 detik rasa syukur yang intens. Ini berfungsi sebagai tombol reset emosional yang menjaga sistem Anda tetap teratur. Sebelum mengambil keputusan penting, tanyakan pada diri Anda, apa niat yang saya pegang, emosi apa yang menyertai keputusan ini, dan pilihan mana yang membuat saya tetap damai dan mencintai diri sendiri. Menulis jurnal konsistensi selama 2 menit sehari juga dapat membantu. Catat emosi positif yang Anda rasakan, situasi menantang, dan bagaimana Anda merespons dengan konsisten, serta kemenangan kecil pribadi. Berbagi praktik Anda dengan orang lain atau dalam kelompok dukungan memperkuat komitmen dan memperbesar hasil. Ingatlah bahwa akan ada hari-hari cerah dan hari-hari mendung, dan keduanya penting. Jika Anda teralihkan, jangan menghakimi diri sendiri. Perhatikan, kembalilah ke hati, dan lanjutkan. Seiring waktu, Anda akan mulai melihat tanda-tanda kemajuan yang jelas, reaksi yang lebih tenang, tidur yang lebih nyenyak, keputusan dengan keraguan yang lebih sedikit, dan momen-momen syukur tanpa alasan yang jelas. Setiap kali Anda berlatih, Anda memperkuat koneksi antara pikiran dan hati. Ini bukan peristiwa terisolasi, melainkan cara hidup, dan dengan setiap napas, Anda menjadi orang yang memilih, merasakan, dan menciptakan dengan konsistensi. Hari ini kamu telah mengambil langkah besar menuju penciptaan sadar hidupmu. Ceritakan di komentar apa yang kamu rasakan dan di area mana kamu ingin mewujudkan lebih banyak keselarasan. Berlangganan untuk terus memperkuat kekuatan batinmu. Bagikan video ini dengan seseorang yang membutuhkannya. Dan ingatlah selalu, ketika kamu merasakan apa yang kamu pikirkan, kamu menciptakan.